Halo teman-teman, jumpa lagi di channel APK KDI. Di video pembahasan kali ini saya akan menunjukkan atau memberikan panduan buat teman-teman bagaimana cara menginstal Windows di hard disk atau SSD eksternal. Untuk melakukan instalasi ulang Windows di hard disk atau SSD eksternal caranya cukup mudah, namun sebelum itu ada beberapa bahan yang perlu teman-teman persiapkan. Di antaranya itu hard disk atau SSD eksternal, selanjutnya siapkan konverter pembaca hard disk eksternal. Kemudian kalian siapkan aplikasi pendukung lainnya, diantaranya itu aplikasi Win2USB, kemudian sistem operasi Windows 10 ataupun Windows 11, tergantung dari Windows yang akan kalian install di hard disk eksternal. Untuk link masing-masing aplikasi sudah saya sertakan di deskripsi, baik itu Win2USB ataupun sistem operasi Windows 10 ataupun Windows 11. Buat teman-teman yang masih pemula yang belum pernah melakukan cara ini, semoga video ini bisa menjadi atau menambah wawasan buat teman-teman tentang bagaimana cara menginstal Windows di hard disk atau SSD eksternal. Hubungkan hard disk eksternal ke konverter pembaca hard disk. Hubungkan konverter pembaca harddisk ke port USB laptop. Oke, sudah terbaca. Sekarang kita lanjut ke tampilan monitor. Ke jendela Windows Explorer. Klik disk PC. Harddisk eksternal yang akan saya install ada dua partisi, yaitu local disk D dan local disk E. Ini harddisknya kosong. Saya akan delete dulu atau saya hapus partisinya menjadi satu partisi. Buat teman-teman yang melakukan instalasi Windows di hard disk atau SSD eksternal, saran saya file atau data yang berada di hard disk atau SSD eksternal kalian backup dulu agar tidak terhapus. Oke teman-teman, di sini saya hapus dulu karena ini masih kosong. Caranya klik kolom pencarian, selanjutnya ketik komputer. Klik komputer manajemen. Klik disk manajemen. Di sini ada dua disk yang ditampilkan, disk 0 dan disk 1. Disk 0 adalah penyimpanan bawaan laptop yang saya gunakan, sedangkan disk 1 adalah hard disk eksternal. Saya delete dulu partisinya, klik satu kali seperti ini, selanjutnya klik kanan, klik delete volume. Klik yes. Ini juga kita delete. Jika ada partisi seperti berikut di mana kapasitasnya MB, ketika kalian klik kanan tidak ada perintah delete, maka yang perlu kalian lakukan adalah klik kolom pencarian, selanjutnya ketik disk part, klik icon disk part, klik yes jika ada notifikasi yang ditampilkan. Di tampilan jendela disk part, ketik disk, tekan enter. Jangan sampai kalian salah ketika akan melakukan pemformatan atau menghapus partisi yang akan kita hapus. Disk 0 adalah SSD dengan kapasitas 256 GB, sedangkan disk 1 adalah hard disk dengan kapasitas 500 GB. Ketik di sini select disk 1, tekan enter. Selanjutnya ketik clean. Ketika saya enter, perhatikan di sini enter, partisinya menjadi satu. Ketik create partition primary, tekan enter. Ketik lagi assign, tekan enter. Tampilannya sudah berubah. Tutup jendela disk part. Kita cek di Windows Explorer, sudah terbaca, klik kanan, selanjutnya format. Pilih NTFS, selanjutnya untuk allocation unit size, pilih yang paling atas default, klik start, klik OK. Klik OK, klik close. Tutup jendela Windows Explorer. Jalankan aplikasi Win2USB.
klik kanan, selanjutnya klik open. Jika ada notifikasi yang ditampilkan, klik yes. Selanjutnya pilih Windows to Go USB. Pilih atau klik select installation source, kemudian pilih sistem operasi Windows, baik itu Windows 10 ataupun Windows 11 yang sudah kalian persiapkan. Klik browse image file. Klik desktop, karena kebetulan sistem operasinya saya simpan di desktop. Klik open. Selanjutnya pilih hard disk eksternal. Partition scheme ini kita ubah karena laptop yang saya gunakan adalah laptop merek Acer dengan format BIOS UEFI. Pilih GPT for UEFI. Jika laptop yang kalian gunakan format BIOSnya adalah Legacy, pilih MBR. Kalau format BIOSnya adalah UEFI, kalian pilih GPT for UEFI. Installation mode ini kita ubah dari Legacy, pilih VHD. Kapasitas hard disk eksternal yang saya install kapasitasnya 500 GB, 127 GB ini adalah local disk C-nya. Jika kalian ingin mengubah kapasitas local disk C-nya bisa. Nanti sisa dari pembagian ini sisanya adalah local disk D. Ini saya tidak ubah. Settingannya sudah kita atur seperti ini, kemudian klik proses, klik yes. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke teman-teman, instalasi hard disk eksternal sudah selesai. Tutup jendela Win2 USB dan kita lanjut ke tahap berikutnya. Instalasi hard disk eksternal sudah selesai. Saya akan tunjukkan bagaimana cara masuk ke tampilan Windows yang sudah kita install di hard disk eksternal. Nah, ini posisinya biarkan seperti ini, tetap terhubung di luar seperti ini teman-teman. Laptop yang saya gunakan adalah laptop merek Acer. Untuk masuk ke menu BIOS, untuk masing-masing laptop itu berbeda-beda. Untuk laptop Acer bisa melalui F2, bisa juga melalui F12. Hanya saja ada settingan yang harus kita rubah, yaitu untuk mengaktifkan fungsi F12 di BIOS laptop, kita ubah settingannya dari disable menjadi enable. Restart laptop, kemudian tekan tombol F2 di keyboard berulang-ulang. Karena kebetulan tombol keyboard bawaan laptop ini sering error, jadi saya harus menekan tombol eksternal, keyboard eksternal bersamaan dengan tombol internal bawaan laptop. Oke, sudah masuk ke tampilan BIOS seperti berikut. Arahkan tombol anak panah kanan untuk berpindah ke menu lain. Cek dulu, cek di bagian F12-nya. Nah, untuk F12 di sini settingannya enable. Selanjutnya kita cek di menu boot. Untuk hard disk eksternal ini sudah terbaca. Ini yang kedua, ini adalah hard disk eksternal, sedangkan untuk yang pertama ini adalah Windows bawaan dari laptop. Untuk melakukan, nah jika kalian ingin mengubah posisi hard disk eksternal berada di atas, jika posisi hard disk eksternal berada di atas, nanti ketika laptop kalian hidupkan ulang, maka kita akan masuk ke tampilan Windows yang sudah terinstall di hard disk eksternal. Jika posisinya seperti ini, ketika kita restart nanti akan masuk ke tampilan Windows bawaan laptop. Kita posisikan
harddisk eksternalnya berada di atas dengan cara menekan tombol yang ditampilkan di panel sebelah kanan. Jika posisinya sudah seperti berikut, harddisk eksternal posisi paling atas, tekan tombol F10 di keyboard untuk menyimpan settingan yang sudah kita ubah. Kemudian pilih yes, selanjutnya tekan enter. Ini klik yes, klik yes, klik skip, klik accept. Kemudian masukkan username, klik next. Untuk kolom password lewati saja, klik next, klik accept, klik accept. Instalasi Windows 10 di harddisk eksternal ataupun SSD eksternal sudah selesai. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan harddisknya masih terpasang. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan instalasi ulang Windows di harddisk atau SSD eksternal. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya.